ketika sudah memegang satu prinsip, menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, tidak akan ada urusan dengan waktu, tenaga, materi, penjara, bahkan nyawa. Maka kami ini, Bang Roy Suryo dan para tokoh, kami ini dari Aliansi Emak-Emak Jalanan. Dengan Mbak Menu sering kami dibilang, apa itu emak-emak? Nggak bisa apa-apa. Tim hore doang, tim suara doang. Iya. Betul nggak? Yang tadi hidup Jokowi. Dia presiden gitu loh. Coba perjuangan Om Roy yang udah diam-diam buka pabrik kaos tuh kan? Kaos terus ya. Jadi kalau ini presiden, coba deh. Ada SP3 yang sekali lagi menunjukkan bahwa polisi ada di bawah kendalinya Joko Widodo. Kata siapa tadi ya? Ya, sebenarnya saya jauh-jauh datang dari Lampung karena saya tidak terima Bang Roy Suryo dikatakan sok jagoan. Saya tidak terima guru-guru saya, para pejuang-pejuang ini dikatakan sok jagoan. Dan yang ngomong itu adalah abang saya sendiri. Jadi saya sudah bilang, Bang, mereka itu bukan sok jagoan. Ketika sudah memegang satu prinsip, menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, tidak akan ada urusan dengan waktu, tenaga, materi, penjara, bahkan nyawa. Maka kami ini, Bang Roy Suryo dan para tokoh, kami ini dari Aliansi Emak-Emak Jalanan. Dengan Mbak Menu sering kami dibilang, apa itu emak-emak? Nggak bisa apa-apa. Tim hore doang, tim suara doang. Iya. Kami memang adalah sebutir debu dari perjuangan ini. Tapi kami tidak pernah menjadi pelacur di dalam perjuangan ini. Dan kami tidak pernah berkhianat dalam perjuangan ini. Lebih baik menjadi sebutir debu daripada masuk dalam lubang yang hina. Pak Dokter, saya pernah di penjara. Saya juga pernah ditawari untuk RJ. Tapi saya tidak mau. Daripada menjadi pelacur perjuangan, mending saya pilih penjara. Dan saya di penjara. RJ itu kita diminta untuk meminta maaf. Waktu itu yang melaporkan saya adalah polisi. Dan saya merasa benar ketika itu saya mengkritik Menteri Agama yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Saya diminta-minta maaf, saya tidak mau. Saya katakan kepada anak-anak saya, ibu tidak akan meminta maaf, ibu akan lawan di pengadilan, walaupun risikonya penjara daripada SD mencari pecundang pengadilan. Sungguh hina. Dan kemarin abang saya bilang, Jokowi itu akhlaknya bagus. Jangan lupa, sejarah mencatat peristiwa KM 50. Seorang pemimpin yang buta matanya, yang tuli telinganya, yang tidak punya hati nurani. Tidak ada sama sekali.
rasa empati. Pembunuhan itu ketika pemimpin itu diam, maka itu apa yang dikatakan akhlak yang baik. Dan saya katakan dengan abang saya, sedih saya. Di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, berapa ulama, berapa ribu ulama yang dipenjarakan, berapa ribu aktivis yang dipenjarakan, dan berapa banyak para mahasiswa yang dipenjarakan. Apakah itu yang dibilang oleh Bang Edi itu yang orangnya berakhlak? Saya sedih karena saya, guru saya, abang saya, hari ini kami dari emak-emak yang bukan siapa-siapa, kami akan hadir mendukung para pejuang-pejuang ini dengan segenap hati. Kami akan terus berjuang, memberikan motivasi, dan insya Allah kemenangan akan tiba. Allah itu fa'alu lima yurid. Allah berkehendak sekehendaknya. Nggak ada hal yang nggak mungkin. Walaupun orang yang banyak ilmu, belum tentu, bisa jadi dia tersesat di tempat yang terang. Maka dari itu, kita tidak tahu dari akhir kehidupan. Ketika Allah menyesatkan, tak satu pun yang dapat memberikan petunjuk. Ketika Allah berikan petunjuk, tak satu pun yang dapat menyesatkan. Kita berdoa, semoga Bang Egy kembali kepada perjuangan ini. Dan insya Allah, sekali lagi, abang, saya adik abang, saya murid abang, dan saya katakan, saya kecewa dan akan tetap bersama para pejuang-pejuang ini sampai kelak mendapatkan kemenangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi. Jenderal Narko langsung merengut, saya bilang hidup Jokowi. Picak, budak gitu ya. Ya, Rama betul ya bahwa korban Jokowi itu se-Indonesia. Saya termasuk salah satunya dan ya sudahlah. Jadi memang sebetulnya kalau saya buka dengan hidup Jokowi itu artinya Jokowi itu bisa hidup dengan orang yang berteriak yang tadi. Kalau orang yang berteriak tadi bersama-sama kita, Jokowi selesai. Betul nggak? Yang tadi hidup Jokowi. Dia presiden gitu loh. Coba perjuangannya Om Roy yang udah diam-diam buka pabrik kaos tuh kan. Kaos terus ya. Jadi kalau ini presiden, coba deh. Ada SP3 yang sekali lagi menunjukkan bahwa polisi ada di bawah sendalnya Joko Widodo. Kata siapa tadi ya? Kata siapa tadi mas? Polisi ada di bawah sendalnya Joko Widodo. Nah. Itu kan SP3 kan tadi orang-orang hukum cerita panjang tuh prosesnya begini tiba-tiba jebret. Nah kalau presidennya bilang nggak boleh begitu, selesai itu. Nah sebetulnya sekarang tinggal harapan kita semuanya berjuang, tapi harapan kita buat Pak Sunarko dan Bang Said. Kalau Pak Sunarko, Bang Said ini kan punya akses ke dalam nih, kasih tau lah Mas Bowo, sudahlah sama-sama kita lah. Jangan sama dia lagi gitu loh. Ya, sebentar lagi tahun 2026 nih menentukan nasib Jokowi. Setuju nggak? Kita mau apain Jokowi 2026? Selesai harusnya, kan begitu ya. Tinggal nunggu komando Pak Marko. Itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.